pada hari Sabtu. Kemudian di sini di hari Sabtu itu tanggal 11 November. Setelah saya lihat di plotting, nah jam 6.30. Karena apa? Karena jam 6.30 sampai dengan jam 8 pagi itu nanti digunakan untuk ini. Baiklah sobat-sobatnya, di tengah-tengah penantian kita untuk mencetak kartu peserta ujian dalam versi lengkapnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga contoh cara cetak kartu peserta ujian CASN 2023. Ya benar, disini akan kita sajikan yaitu cara unduh, kemudian contoh yang sudah bisa mencetak dalam versi lengkapnya teman-teman. Kemudian indikasi bahwa kartu peserta ujian kita ini sudah termutakhir, yaitu seperti apa ciri-cirinya dan contohnya itu seperti apa. Di sini muncul seluruh informasi lain terkait tentang jadwal pelaksanaan per sesinya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini telah kita ketahui bahwa untuk jadwal pengumuman daftar waktu, daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi itu diumumkan kurun waktu 5 sampai dengan 8 November 2023. Namun di tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ini kebanyakan belum bisa mengunduh kartu peserta ujian yang versi lengkap. Kemudian untuk klarifikasi dari BKN bahwasanya teman-teman diminta untuk mengecek secara berkala, mengecek di akun SSC ASN masing-masing dan juga mengecek di portal instansi yang dilamar ya teman-teman. Sebagai contohnya, ketika di sini saya mendaftar yaitu CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung, maka di sini sudah disampaikan yaitu pengumuman terbaru terkait tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi SKD CPNS Kejaksaan tahun 2023. Untuk di P3K Guru, Nakes maupun teknis dan juga CPNS di instansi lainnya tentunya nanti juga akan sama seperti ini ya, yaitu diumumkan pada portal atau website instansi masing-masing. Ketika di sini sudah ada pengumuman dari kejaksaan yaitu instansi yang saya lamar, dan di sini setelah saya cari, ini adalah saya termasuk dalam peserta yang sudah diumumkan untuk waktu pelaksanaan ujiannya. Maka di sini ketika kita login ke akun SSCASN ini, kita sudah bisa untuk mengunduh kartu peserta ujiannya. Nah, di sini sudah muncul nomor pesertanya berapa, kemudian nama kita siapa, kemudian penempatan untuk lokasi cat BKN-nya ini adalah ada di mana. Kemudian tanggal waktu pelaksanaan ini kapan, kemudian sesi 3 saya, kemudian di ruang 1. Kemudian terkait tentang informasi lain ini kita bisa cek pada bagian paling bawah, yaitu untuk jadwal pembagian per sesinya ya. Nah, di sini adalah untuk jadwal pembagian per sesi. Itu untuk sesi 1 itu dimulai di jam 6.30 sampai 8. Ini rangkaian kegiatannya. Kemudian di sini jam 8 sampai dengan jam 9.40 ini 100 menit yaitu pelaksanaan SKD-nya. Nah, setelah di instansi kita sudah disampaikan pengumuman yang seperti ini, maka ketika kita login ke akun SSCASN ini kita sudah bisa mencetaknya. Nah, sekarang kita akan memperagakan ya, yaitu untuk mencetak kartu peserta yang di SSCASN. Pertama-tama di sini tentunya kita login masuk ke akun SSCASN kita masing-masing. Kita bisa ketikkan sscasnbkn.go.id. Berikutnya di sini kita klik di sini yaitu SSCASN, kemudian kita klik masuk teman-teman. Kemudian kita klik saja OK. Dan selanjutnya setelah kita memasukkan nick dan juga password kita, berikutnya kita klik masuk ya. Kemudian di sini pada bagian bawah di sini ada tombol cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, kemudian di sini cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini kita klik di sini cetak kartu peserta ujian ini teman-teman. Kita klik di sini mencetak kartu peserta ujian. Berikutnya kartu peserta ujian sudah masuk di sini ya. Nah, sekarang ini kita buka kartu peserta ujian ini. Apakah sudah lengkap ataukah belum? Oke, jadi seperti inilah untuk tampilan kartu peserta ujiannya. Ini artinya sudah lengkap dan nanti kita bisa jadikan sebagai acuan untuk mengikuti seleksi CASN 2023. Jadi di bagian paling atas di sini adalah kartu peserta ujian seleksi CASN 2023. Kemudian di bawah ini adalah untuk jenis seleksi yang kita pilih. Kalau misalkan CPNS di sini juga CPNS. Kalau misalkan teman-teman P3K Guru ya P3K Guru ya, P3K Nakes ya Nakes, P3K Teknis juga P3K Teknis. Kemudian di sini formasinya umum. Formasi umum ini artinya formasi yang untuk non disabilitas ya teman-teman.
Kemudian di sini adalah untuk instansi yang saya lamar ini adalah di Kejaksaan Agung. Dikarenakan di Kejaksaan Agung itu sudah diumumkan, maka di sini juga sudah termigrasi ya untuk data penempatan dari seleksi kita, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu di kartu SSC ASN kita masing-masing. Nah, inilah untuk lokasi formasinya Kejaksaan Agung, kemudian menggunakan kualifikasi pendidikan SLTA atau SMA sederajat. Kemudian formasi yang dilamar inilah klerek, kemudian juga di sini untuk lokasi ujiannya di sini. Kemudian untuk lokasi ujian itu tempatnya di mana, ini teman-teman bisa cek yaitu pada pengumuman website instansinya ya, yaitu lokasinya di mana, alamat pastinya itu berada di mana. Nah, kemudian di sini nanti ya dimaksud yang sudah lengkap itu adalah yang seperti ini ya. Jadi saya itu adalah ujiannya nanti pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, kemudian di sini di hari Sabtu itu tanggal 11 November. Setelah saya lihat di plotting tempat dan juga waktu seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS di pengumuman Kejaksaan Agung yang tadi sudah kita lihat itu adalah di hari Sabtu tanggal 11 November. Di sini juga sama ya, sudah sinkron. Kemudian saya masuk di sesi 1. Nah, sesi 1 ini adalah untuk waktu ujiannya SKD-nya itu tanggal jam 08 sampai dengan 9.40. Namun di sini nanti kita harus datang setidaknya itu adalah setengah 6 ya. Kalau misalkan kita cek pada pengumuman resmi dari instansi yang saya lamar yaitu di Kejaksaan Agung, ini juga disampaikan seperti itu, yaitu nanti masih ada rangkaian kegiatan yaitu untuk pelaksanaan seleksinya sebelum dilaksanakan seleksi ya. Ini adalah SKD jam 8 sampai dengan 9.40. Kemudian saya berada di ruang 1 ya. Nanti ketika kita sudah sampai pada lokasi ujian Kejaksaan Agung Surabaya ini, nanti kita akan bisa melihat pengumuman yang ditempel di depan tempat ujian ya, yaitu atas nama kita, kemudian kita ruang berapa, kemudian meja yang keberapa. Terkait tentang nanti kita datangnya jam berapa, ini kita bisa lihat pada portal instansi kita masing-masing. Misalkan saya di Kejaksaan, ini juga ceknya di Kejaksaan. Kalau misalkan teman-teman P3K Guru, ya ceknya juga berada di instansi yang dilamar ya. Jadi ketika di sini saya masuk di sesi 1, ini adalah untuk waktu pelaksanaan SKD CPNS 2023 dengan CAT, Komputer Assist BKN. Nah, ini adalah ini. Jadi pelaksanaan di sesi 1. Sesi 1 itu jam 8 sampai dengan 40 kan, sampai 9.40. Artinya di sini nanti ada 100 menit ya, ini pelaksanaan SKD-nya. Namun di sini kita harus datang yaitu 90 menit sebelumnya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masuk di sesi 1, meskipun ujiannya ini jam 8 sampai jam 9.40, namun di sini teman-teman setidaknya jam 6.30 ini harus sudah sampai ya di tempat ujian. Nah, jam 6.30 karena apa? Karena jam 6.30 sampai dengan jam 8 pagi itu nanti digunakan untuk ini. Yang pertama, registrasi dan juga pemberian PIN peserta. PIN itu yang nanti ditaruh di teman-teman tulis di sebelahnya tanda tangan itu kan. Kemudian untuk penitipan barang, kemudian untuk body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Barulah nanti SKD, teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Jadi di sini kita pantau terus di akun kita masing-masing dan juga di pengumuman website instansi kita masing-masing ya. Salam semangat untuk kita semuanya, dan kita selain memantau terus juga harus tetap belajar dan berdoa ya. Semoga teman-teman yang menjadi subscriber dari channel ini kalian lulus semua nanti ya, seleksi CASN 2023.